Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berjumpa di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa, sudah pertemuan yang ketujuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa selalu memberi keberkahan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa terus menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan dan masa depan yang cerah. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada hari ini, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai, mohon izin saya share materinya di pertemuan ke-7 ini. Ini adalah pertemuan yang sangat menarik. Oke, tema pada hari ini adalah mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Ini tema yang sangat menarik sekali. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Satu, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat, pembukaan UUD 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. 3. Sila persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa.
Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkan sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan ketiga keadilan Aristoteles, distributif, legalis, dan komutatif. Dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Kunto Wijoyo diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia. Mekanisasi manusia dan kesadaran teknik, Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Satu, pertama, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. Kedua, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Kunto Wijoyo, 1987-101. Profesor Dr. M. Sastra Prateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Pancasila dalam pengembangan iptek, kita lihat di sini. Pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan yang dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Sastra Prateja 2006, 52-53. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan.
Ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Empat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Lima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sastra Prateja 2005. Mulyarto menjelaskan ada 5 ciri ekonomi Pancasila, yaitu satu, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Dua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial, egalitarianisme. Tiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Empat, koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Lima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Nugroho 9. Dua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Tiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.